Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadanya. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang Dzikrul Qadha wal Qadar, tentang pembahasan qadha qadar. Sudah kita awali, sudah kita bahas dan sampai kepada poin yang ke-8 saat ini dari kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Warada marfu'an, datang suatu keterangan dengan hadis marfu. Hadis marfu adalah kalam Nabi atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diangkat, yang disampaikan oleh para sahabat. Atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yaqra'u 'alaika salam, Tuhanmu telah menitipkan salam kepadamu, ya, wa yaqulu laka, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadamu, kata malaikat Jibril, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafara. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa sebagian dari hambaku, ya, itu ada orang yang tidak layak, tidak pantas, tidak kuat keimanannya kecuali dalam posisi kaya. Ya, jadi ada orang itu kalau dimiskinkan oleh Allah. Jadi makanya kita ini ketika melihat ada orang kaya, itu ya jangan iri. Kenapa? Ada orang yang kaya, kalau oleh Allah dimiskinkan, dia gak kuat imannya. Ya, la yasluh imanu illa bil ghina, dia tidak layak, tidak pantas, tidak cocok, tidak pas keimanannya dia kecuali dengan kaya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang kaya. Karena apa? Walau afqartu lakafar, kalau aku fakirkan, kalau aku miskinkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihatnya kepada saudara-saudara kita yang kaya, memandangnya bukan dengan pandangan kebencian, bukan pandangan dengan iri, hasud, maka dia akan melihat mungkin orang ini kenapa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan orang ini dimiskinkan oleh Allah, dia keimanannya akan tidak kuat, akan goncang sehingga akan kufur. Ya, sehingga oleh Allah dijadikan menjadi orang kaya. Nah, maka dari itu ketika ada orang yang kaya, maka kita pandangnya, oh, orang ini bukan berarti rizkinya bagus atau hebat dan kita iri, tidak. Tetapi justru kita pandang, oh mungkin. Tapi itu bukan untuk menilai lalu menjudge seseorang dengan seperti itu, enggak. Cuman ini dari prasangka kita yang sebenarnya untuk mengobati kita saja gitu ya. Ya bukan iri. Yaitu ketika ada orang kaya, maka kita katakan, enak betul ya orang itu kaya. Kamu tahu nggak? Orang itu kaya karena mungkin saja Allah tahu kalau orang ini miskin, dia tidak akan kuat imannya. Beda dengan kita. Kalau kita ini dengan seperti ini, kuat iman kita. Justru kalau kita dikayakan oleh Allah, kita akan kufur sebaliknya. Ya. Karena seterusnya hadis wa inna min ibadi man la yaslu imanu illa bil faqri. Karena ada sebagian dari hambaku itu yang tidak layak, tidak cocok, tidak pantas keimanannya kecuali dengan kefakiran. Ya. Sehingga kalau dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau aghnaitu, kata Allah, andaikan aku kayakan dia, la kafar, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa dengan ibadah kepada Allah, dia akan malas melaksanakan ibadah kepada Allah, jauh dari ibadah kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kaya.
maka orang ini layaknya untuk tidak menjadi orang kaya. Jadi intinya adalah seseorang itu dalam keadaan apapun, seseorang yang kaya ini, seseorang yang miskin ini, ketahuilah ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kaya karena kalau dimiskinkan dia akan kufur, tidak kuat menjadi orang miskin. Ada orang yang dimiskinkan oleh Allah, kenapa? Karena kalau dikayakan dia akan kufur kepada Allah. Artinya apa? Akan dengan kayanya itu akan lupa kepada Allah. Sehingga yang tadinya rajin sholat menjadi malas. Sehingga yang tadinya ahli sodako justru dengan kaya malah menjadi orang yang bakhil, yang pelit. Begitu. Nah, maka dari itu ketika ada orang yang kaya raya lalu bangkrut, lalu kaya lagi misalkan, ya memang orang ini cetakannya cetakan kaya, dan Allah tahu orang ini tidak kuat keimanannya kalau tidak kaya. Dengan kayanya itu dia masih bisa ibadah kepada Allah SWT. Itu sebagai tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba tersebut. Ya. Kalau urusan hisab dan sebagainya itu beda lagi urusannya. Urusan hitungan amal, hitungan apa yang dimiliki, ya, timbangan, dan juga hitungan amal, hitungan harta nanti di akhirat itu beda urusan. Tetapi dengan kayanya ini Allah tahu orang ini harus begitu. Kalau enggak dia akan kufur. Ada orang yang dimiskinkan oleh Allah, hidupannya miskin. Kenapa? Karena kalau kaya dikit dia sudah sombong, kaya dikit dia sudah malas ibadah, kaya dikit dia sudah melupakan kebiasaan misalkan hadir majlis dan sebagainya, maka oleh Allah SWT dimiskinkan seperti itu. Maka intinya apa? Berarti kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan seperti ini, ya, dan segini yang Allah berikan kepada kita, ya inilah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keimanan. Ketika ada tetangga yang kaya, ya mampu misalkan, ya itulah keimanannya orang tersebut. Memang Allah tetapkan seperti itu. Karena kalau nggak begitu dia akan kufur. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa bis-saqami walau sahahtuhu lakafara. Dan ada sebagian orang itu yang tidak layak, tidak pantas, tidak cocok, tidak pas keimanannya kepada Allah kecuali harus sakit. Ya. Jadi ada orang itu memang harus sakit. Walau sahtuhu, kata Allah, andaikan aku berikan kesehatan dia, la kafara, dia akan kufur. Ketika dia dengan sehatnya, dia akan apa? Dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Dia akan menjauh dari Allah. Mungkin dia tidak sholat, mungkin dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dengan apa? Dengan posisi dalam keadaan orang tersebut sehat walafiat. Ya, seperti itu. Nah, sehingga oleh Allah dikasih sakit. Dengan sakit itulah akhirnya dia apa? Dia tidak sombong. Dia akhirnya menerima atas ketentuan Allah. Lalu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Coba dikasih sehat. Oh, akhirnya dia apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ibadi man la yaslu imanu illa bisyah. Dan ada sebagian hamba itu yang tidak layak, tidak pantas, tidak cocok keimanannya, tidak kuat keimanannya kecuali harus dalam keadaan sehat. Ini ada orang nih, ya, misalkan dia kalau dikasih sakit itu sudah nggak tahan, dia nggak terima, dia merasa bahwa Allah tidak adil, merasa bahwa Allah itu tidak menolongnya dan sebagainya. Dengan sebab apa? Dengan sebab sakitnya itu. Sehingga walau asqamtuhu la kafara, kalau aku kasih penyakit dia akan kufur kepada Allah. Sehingga harus sehat terus. Nah, begitu. Jadi ada orang yang dengan sakitnya itu dia imannya kuat. Sehingga kalau disehatkan dia akan jauh lari dari Allah. Ada yang orang itu dikasih sehat oleh Allah. Kenapa? Karena kalau nggak sehat dia akan jauh dari Allah, kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Allah memberikan kepada kita sehat, inilah yang terbaik untuk kita dari Allah dalam keimanan kita. Ketika kita satu saat dalam keadaan sakit,
maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan keimanan kita kuat untuk pada saat itu ketika kita dalam keadaan sakit, kita sudah kuat iman kita walaupun dalam keadaan sakit. Nah, dan ketika kita tidak punya apa-apa, Allah sudah menyiapkan bahwa kamu walaupun tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tetapi keimananmu kuat. Ya, lalu suatu saat misalkan orang itu menjadi kaya, banyak duit, ya, pada saat itu menurut Allah keimanannya harus seperti itu. Kalau enggak bisa bahaya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disesuaikan dengan keimanannya orang tersebut. Tinggal nanti setelah itu dia bisa bersyukur atau tidak. Ya, kalau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditetapkan dalam posisi seperti itu oleh Allah SWT, bahkan mungkin bisa ditambah lagi. Tetapi kalau kufur terhadap nikmat Allah, maka nanti dia ketika posisi kaya yang seharusnya imannya pas dengan kekayaannya, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah, lalu akhirnya bagaimana? Lalu akhirnya dia posisinya turun menjadi miskin dan akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian hambaku yang yang tidak kuat keimanannya kecuali harus dalam keadaan kaya. Kalau difakirkan, dimiskinkan, dia akan kufur kepada Allah. Ada sebagian hamba yang dipaskan keimanannya harus dalam posisi fakir. Andaikan menjadi orang kaya, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang yang keimanannya dipaskan oleh Allah itu harus dalam keadaan sakit, punya penyakit. Kalau diberikan sehat, dia akan kufur kepada Allah. Dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dan kita imani bahwa inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Lalu selanjutnya poin ke-9, zakara Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Saqqaf radhiyallahu anhu kiswatal malakaini alladzainil taqoya hina nazala minas samai. Diceritakan ada cerita dua malaikat, yang mana dua malaikat ini saling bertemu ketika turun dari langit. Jadi dua malaikat turun dari langit, lalu akhirnya mereka ketemu di jalan. Qala ahaduhuma lil akhari. Lalu salah satu dari keduanya bertanya kepada yang satunya, kharajtu ila dunya li amrin ajibin, katanya. Saya ini mau turun ke dunia, ya, karena ada perintah yang sangat ajib, yang sangat aneh, katanya. Ya, amaroni Allahu an uriqa syahwatan. Ya, an uriqa syahwatan ishtahaha waliyun min auliyaillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya untuk apa? Untuk menahan keinginan, ya, untuk menahan keinginan ishtaha wali min auliyaillah, yang diinginkan oleh salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maridun muhtadar. Sementara si wali tersebut dalam keadaan sakit yang sudah hampir meninggal dunia. Wa kana lahu sininun yati'ullah azza wa jalla, yang mana si wali ini bertahun-tahun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'araqtuha, maka saya menahan, ya, keinginan tersebut. Wa mata al wali walam yaduk syahwatahu, sampai akhirnya si wali ini mati belum sempat mencicipi apa yang dia inginkan. Jadi kata satu malaikat ini, saya ini diutus oleh Allah turun ke bumi untuk apa? Untuk sesuatu yang aneh. Apa? Ada seorang wali punya keinginan, tapi keinginan itu disuruh oleh Allah untuk ditahan, jangan diberikan. Sampai si wali tersebut kedekatan dengan mati, sakit yang mendekati kematian. Sampai dia mati si wali tersebut belum sempat mencicipi apa yang dia inginkan karena saya tahan, kata si malaikat ini. Faqala al malakul akhar, lalu si malaikat yang satunya bilang, wa ana kharajtu li amrin ajibin diddiha.
Dan saya diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, justru diperintahkan oleh Allah untuk sesuatu yang ajib. Apa? Yaitu sebaliknya. Ya, sebaliknya. Apa? Umirtu bihi, ya, ma umirtu bihi. Diddi ma umirta bihi, gitu ya. Wa ana kharajtu li amrin ajib. Saya juga sama, diperintahkan oleh Allah untuk sesuatu yang aneh. Apa? Yaitu didima umir tabihi, sebaliknya yang Allah perintahkan kepadamu. Karena kafirun, ini ada orang kafir, ishtaha samakatan. Si orang kafir ini pengen ikan. Ya, pengen ikan. Wala tujadu illa fil bahril fulani. Yang mana si samaka ikan ini tidak bisa didapatkan kecuali di lautan ini, di lautan, misalkan di lautan Antartika, di apa namanya, Titanic itu, nah, di sana, misalkan, atau di Laut Merah. Sementara posisinya orang di mana? Di Cigugur, apa namanya, atau di satu daerah lah ya. Ini orang kafir, dia ingin ikan, dan ikan ini tidak ditemukan kecuali di laut ini. Misalkan apa ya, udang atau apa yang gede-gede itu, yang adanya di sana di kutub ya, kepiting Alaska. Nah itu misalkan, kan jauh ini kan. Sementara orangnya orang sini, orang Kuningan misalkan. Ya, baina wa baina bahri baladil kafir sab'atu abhurin. Yang mana jarak antara dia orang kafir yang pengen ikan tersebut dan lautan negara orang kafir itu terlewati, harus melewati 7 lautan. Melewati 7 lautan baru bisa sampai ke lautan tersebut, dan disitulah apa namanya, ikan itu. Kan aduh, 7 lautan, dari sini kemana ini? Ini baru dari sana ke Kalimantan saja sudah 1 laut ya. Nanti 1 laut lagi sampai 7 laut baru temukan. Ya itu berarti apa namanya, kepiting Alaska itu ya. Mungkin 7 lautan atau lebih. Lalu amaroni Allahu an atiya bisamakati ila bahri baladihi. Dan saya diutus oleh Allah untuk membawa ikan tersebut dari Alaska itu, dibawa ke Cirebon. Sehingga didapati, diambil, dijaring oleh orang Cirebon. Setelah itu diambil, dijual ke pasar. Ke pasar dibelilah oleh orang Kuningan yang menginginkan tadi. Wa aj'alaha fi syabakatis syad. Lalu saya jadikan itu ikan berada di jaring apa namanya, pelaut atau nelayan. Fayati biha ilal kafir. Lalu setelah itu dijual dan sampailah kepada orang kafir tersebut. Wa kana al kafiru qad amara as-sayyadina bi anna man istada as-samakata al-fulaniyata ya'ti biha ilaihi. Dan memang orang kafir ini sudah memerintahkan kepada para nelayan untuk mencari ikan tersebut. Ya, untuk bisa menghadirkan ikan tersebut. Walau ma yatamannahu minas saman, dan nanti akan diberikan harga yang wow begitu ya. Harga yang bagus ya. Lalu fa'ataitu bisamakati. Lalu akhirnya saya membawa ikan tersebut, faja'altu fi syabakati syad. Lalu saya giring, masuklah ke jaring penelayan tersebut, wajah biya ilal kafir, dan sampailah kepada orang kafir tersebut. Summa innahu nazala malakun minas samai. Lalu setelah itu datanglah satu malaikat lagi dari langit. Faqala lahuma, dan malaikat ini berkata kepada keduanya, la ta'jaba. Kalian berdua jangan takjub. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, ini si wali yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia punya keinginan, tetapi oleh Allah ditahan. Sampai meninggal nggak dikasih oleh Allah. Tapi si kafir, ya, orang kafir ini, dia ingin ikan, oleh Allah dipermudah. Sampailah ikan tersebut kepada orang tersebut. Kalian berdua jangan takjub dengan hal ini. Kenapa? Innallaha amaroni an ukhbirakuma bikisoti sahibaikuma. Ya, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepadaku
untuk memberikan kabar kepada kalian berdua tentang kisah dua orang itu tadi. Faqala fa'ammal wali, nih begini ceritanya. Adapun yang wali tadi, fa inau kana qad fa'ala ma'siyatan wahidatan. Allah. Si wali ini dia pernah melakukan satu kali bermaksiat. Sehingga fa'ahramahullahu syahwatahu. Lalu Allah mengharamkan keinginannya li ajli ayakuna thawabu hasratihi mukaffiran lidzalika dzanbi. Supaya atau agar pahala penyesalannya dia ya menjadi penghapus dosa yang maksiat yang pernah dia lakukan. Jadi dia dengan tidak dikasih oleh Allah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih apa yang dia inginkan, itu sebagai apa? Sebagai kafaroh, sebagai penghapus bagi si wali tersebut karena dia pernah melakukan kemaksiatan. Nah, ini berarti menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika rezeki kita itu sulit, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rizki-rizki kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Ya. Sehingga si wali ini pun sama. Kenapa dia tidak dikasih keinginannya oleh Allah? Ada satu keinginan yang tidak dikasih oleh Allah, ditahan sampai meninggal dunia karena dia pernah melakukan kemaksiatan satu kali, sehingga untuk menghapus dosanya itu oleh Allah diganti dengan apa? Dengan cara tidak diberi apa yang dia inginkan. Maka dengan apa yang kita inginkan ya, lalu ternyata belum juga berhasil, berarti ini sebenarnya sedang menghapus kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah lalu Allah belum memberinya kepada kita, ketahuilah bahwa yang pertama berarti kita banyak kesalahan kepada Allah, banyak dosa. Dan yang kedua berarti itu sebagai ganti. Kenapa Allah tidak kasih? Karena sebagai kafarah, sebagai penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sementara sudah jelas maksiat kita ini banyak sekali ya seperti itu. Wa amal kafiru, adapun orang kafir kenapa dikasih? Fa innahu fa'ala hasanatan fi hayatihi. Karena walaupun dia kafir pernah melakukan satu kali kebaikan dalam hidupnya. Lamashtaha asyahwata a'tahullahu iyah. Maka ketika dia pengen sesuatu, Allah beri kepadanya. Fajazahu ala hasanatihi fi dunya. Sehingga Allah membalas kebaikan orang kafir tersebut di dunia. Nah, jadi kalau ada orang kafir lalu dia ngasih uang, ngasih sodako, istilah bahasa kita sodako ya, membantu dan sebagainya, lalu dia tambah kaya, itu balasan dari Allah atas kebaikannya di dunia. Karena orang melakukan kebaikan itu mendapatkan balasan dari Allah. Cuman kalau orang mukmin balasannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Tapi kalau orang-orang yang tidak mukmin, maka dikasih balasannya oleh Allah hanya di dunia. Liyakuna fil akhirati khaliyan minal anil hasanat. Agar apa? Kenapa Allah memberikan balasan langsung di dunia kepada orang kafir ketika melakukan kebaikan? Supaya nanti di akhirat nggak usah dibalas oleh Allah. Jadi ketika di akhirat nggak ada pahala. Kenapa? Karena kamu sudah dikasih. Karena sudah aku beri sewaktu di mana? Di dunia. Nah, begitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ternyata tidak dibalas oleh Allah di dunia, ketahuilah ada balasan yang tidak di akhirat. Tapi bagi orang-orang kafir ketika melakukan kebaikan, oleh Allah langsung dikasih, dibalas dengan kebaikan lagi di dunia. Kenapa? Supaya agar nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Karena nggak dapat pahala, maka kebaikannya dibalas oleh Allah SWT sewaktu di dunia sudah. Karena Allah maha baik, siapapun yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kebaikannya karena sudah dibalas oleh Allah di dunia, fayadkhulun nar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita sebagai orang muslim, bahwa yang bukan non muslim maka akan masuk neraka seperti itu. Itulah Masya Allah yang luar biasa pelajaran pada hari ini yang kita ambil dari dua poin tadi. Semoga Allah SWT bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima dan mengamalkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.